memperhatikan proporsionalitas, terutama antara perolehan suara dengan perolehan kursi dari partai politik. Jadi ciri khas paling penting dari sebuah sistem yang disebut dengan sistem proportional representation itu adalah kesetaraan antara perolehan suara dan perolehan kursi. Walaupun tidak mungkin sama persis, misalnya 15% suara menghasilkan 15% kursi, ya. Sangat jarang terjadi seperti itu. Tetapi sistem ini paling tidak mendekati kesetaraan antara jumlah suara dan jumlah kursi. Karena itu dianggap sistem ini lebih baik daripada sistem mayoritas atau pluralitas yang secara prinsipal kemarin sudah kita jelaskan bahwa mereka memiliki ciri adanya kesenjangan antara perolehan suara dengan perolehan kursi dari partai-partai politik. Nah, alasan rasional di balik semua sistem proporsional itu adalah adanya kesadaran tidak proporsionalnya perolehan suara partai politik dihubungkan dengan perolehan kursi di lembaga legislatif. Jadi sistem proporsional ini adalah sebuah koreksi, ya. Koreksi terhadap kecenderungan sistem mayoritas pluralitas menghasilkan fenomena underrepresentatif dan overrepresentatif pada partai-partai politik. Karena dia sebuah koreksi, tentu tidak berarti kemudian dia lebih baik, tidak gitu ya. Nanti kita akan lihat juga ada beberapa persoalan yang timbul, tetapi memang dari sisi representativeness dia lebih baik daripada sistem mayoritas pluralitas. Dalam tabel yang sudah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu, ada dua jenis sistem proporsional ini, yaitu list proportional representation atau sistem proporsional dengan daftar calon, dan ada yang disebut dengan single transferable vote atau STV, ya, single transferable vote. Kita akan jelaskan kedua-duanya nanti, yang mana bagaimana dengan sistem proporsional dengan list proportional representation maupun sistem single transferable vote. Sistem proporsional menghendaki digunakannya distrik pemilihan dengan jumlah anggota yang banyak, lebih dari satu. Karena itu sistem proporsional ini juga disebut dengan sistem multi-member constituency atau MMC, multi-member constituency. Sebagai lawannya adalah sistem pluralitas mayoritas yang menghendaki satu dapil satu perwakilan, disebut dengan single member constituency atau SMC. Ya, perbedaan ini multi member dengan single member ini, ya, kalau di dalam satu dapil hanya memperebutkan satu kursi. Kalau multi member dalam satu dapil memperebutkan beberapa kursi. Dengan kriteria itu, maka sistem pemilu kita di Indonesia ini, baik itu untuk pemilu legislatif maupun untuk DPD, semuanya menganut model multi-member constituency, ya, MMC. Ini menjadi sebuah catatan penting untuk membandingkan antara sistem pemilu kita dengan sistem pemilu. Nama Indah Ramadhani sih. Jelek kok Pak Bambang. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa negara yang menggunakan sistem proporsional ini, tapi tidak mempunyai daerah pemilihan yang lebih kecil, ya. Karena mungkin negaranya juga relatif kecil, seperti misalnya Israel atau Belanda. Dua negara itu menerapkan sistem proporsional, tapi dengan dapil di mana satu negara menjadi satu dapil.
Di beberapa negara yang besar seperti Argentina, Portugal, maupun Indonesia, daerah pemilihannya atau distrik elektoralnya itu adalah setingkat provinsi. Sementara di Indonesia agak spesifik karena setiap dapil jumlah kursi yang diperebutkan pada dasarnya ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum, ya. Walaupun beberapa tahun terakhir sudah ditetapkan oleh DPR dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, tetapi rata-rata kita menganut sistem proporsional dengan daerah pemilihan setingkat provinsi. Di beberapa provinsi yang wilayahnya cukup luas dan jumlah penduduknya padat seperti di Pulau Jawa, itu terjadi, bukan cuma Jawa ya, Jawa dan Sumatera ya, dan Sulawesi di beberapa tempat, satu provinsi itu terdiri atas beberapa dapil, masih dipecah lagi dalam beberapa dapil yang lebih kecil, di mana setiap dapil itu biasanya adalah gabungan dari beberapa kabupaten kota. Nah, penentuan dapil itu sendiri adalah sebuah problematika yang sangat serius dalam sistem pemilu, baik itu proporsional maupun sistem mayoritas pluralitas, dua-duanya memerlukan perhatian khusus ya untuk menetapkan sebuah dapil. Nah, posisi dapil itu sendiri akan menentukan tingkat representativeness dari sistem pemilu itu. Ya. Semakin besar distrik magnitude, yaitu jumlah kursi yang diperebutkan dari setiap dapil, semakin lebih proporsional biasanya perolehan hasil pemilunya. Sebaliknya, semakin mengecil distrik magnitudenya, biasanya sistem keuntungan proporsionalitas sistem proporsional itu menjadi lebih jelek gitu ya, lebih tidak sesuai gitu. Nah, Indonesia menganut sistem proporsional dengan dapil setingkat provinsi atau di beberapa tempat mengalami penyesuaian dengan jumlah penduduk maupun dengan luas provinsi sehingga dipecah lagi dalam gabungan beberapa kabupaten kota. Tetapi distrik magnitudenya itu antara 3 sampai 10 ya. Jadi itu kita termasuk dalam kategori sistem proporsional dengan distrik magnitud besar ya. Sehingga proporsionalitasnya lebih baik. Ini biasanya begitu. Nah, sistem pemilu proporsional adalah pilihan umum di negara demokrasi baru. Ada 23 negara demokrasi yang sudah mapan yang memilih menggunakan proporsional representatif sistem dengan berbagai varian. Ya. Sistem proporsional ini juga dominan digunakan di Amerika Latin, Afrika, dan Eropa. Kebanyakan negara-negara menggunakan varian list system. Hanya ada 2 negara yang menggunakan varian single transferable vote, yaitu Republik Irlandia dan Malta. Ini Republik Irlandia di Eropa sana, dan Malta ini adalah sebuah negara kecil ya, menggunakan sistem single transferable vote. Ya. Jadi yang paling populer dalam sistem ini, walaupun ada 2 sistem yang biasa kita sebut sebagai sistem proporsional, itu adalah list proporsional system ya. Termasuk Indonesia menggunakan sistem list proporsional. Nah, apa keunggulan dari sistem ini? Pertama, keunggulan yang paling penting adalah menghasilkan perwakilan politik yang lebih representatif dibandingkan sistem pluralitas mayoritas. Ya. Mengurangi terjadinya anomali hasil yang disproporsional dari sistem pluralitas mayoritas. Jadi bukan tidak terjadi anomali disproporsionalitas itu, tetap terjadi, tetapi jarak disproporsionalitasnya menjadi lebih kecil dibanding dalam sistem mayoritas pluralitas. Nah, di negara-negara demokrasi baru, khususnya menghadapi masalah social division yang mendalam, perpecahan sosial yang mendalam, ya, keretakan sosial yang mendalam, dan keterlibatan semua kelompok signifikan dalam lembaga legislatif sama pentingnya dengan konsolidasi demokrasi itu sendiri. Dan jika pemilu gagal memastikan keterlibatan kelompok minoritas maupun mayoritas dalam proses politik, akan menimbulkan
konsekuensi yang membahayakan seperti yang terjadi di Lesotho misalnya. Jadi kebanyakan negara-negara demokrasi baru cenderung memilih sistem proporsional karena keunggulannya dalam memungkinkan semua kelompok dalam masyarakat itu terlibat dalam proses pengambilan keputusan di parlemen. Jadi dengan bahasa sederhana, kelompok minoritas lebih mungkin mendapatkan perwakilan politik dalam sistem proporsional dibanding dengan sistem mayoritas pluralitas. Karena itu dalam negara-negara demokrasi baru yang mungkin masih menghadapi perpecahan sosial yang cukup serius misalnya, sistem proporsional dipilih menjadi salah satu cara untuk memperluas keterlibatan kelompok-kelompok strategis dalam proses politik, dan itu menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari proses konsolidasi demokrasi itu sendiri. Nah, karena itu banyak negara demokrasi baru memilih sistem proporsional karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, bukan efisiensinya, bukan efektivitasnya, tapi lebih pada kemampuannya untuk secara sistemik gitu melibatkan para kandidat dengan rentang ideologi yang sangat panjang, sangat luas ya. Dan itu menguntungkan bagi sistem demokrasi yang masih baru untuk bisa diterima oleh semua kelompok masyarakat. Ya. Biasanya kalau ada kelompok yang tidak punya perwakilan politik, biasanya mereka akan memilih untuk menolak ya sistem politik itu dan kemudian merasa dipinggirkan dan didiskualifikasi sebelum pemilu, dan itu membuat orang menjadi tidak tertarik untuk mengikuti pemilu. Nah, karena itu sistem ini memungkinkan parlemen diisi oleh beragam kepentingan dan pada saat yang sama memperkuat persatuan dari negara-negara demokrasi baru. Kemudian yang kedua, keunggulannya, yang ketiga adalah membagi secara adil perolehan suara menjadi kursi yang dimenangkan oleh parpol, menghilangkan hasil yang tidak adil. Kursi-kursi bonus untuk partai-partai besar diminimalisir dan partai-partai kecil bisa memperoleh kursi di parlemen meski perolehan suara mereka relatif kecil. Nah, kondisi ini akan lebih menguntungkan kalau tidak ada ketentuan-ketentuan misalnya seperti parliamentary threshold misalnya. Jadi partai harus memenangkan sekian persen dulu baru bisa ikut pembagian kursi di parlemen. Dengan sistem parliamentary threshold bisa jadi partai-partai kecil yang jumlah suaranya tidak terlalu tinggi terdiskualifikasi dalam proses pembagian kursi. Tapi tanpa parliamentary threshold, maka sistem proporsional ini memungkinkan partai-partai kecil itu memperoleh kursi di parlemen meski hanya 1 atau 2 kursi. Nah, di sini efektivitas proses pengambilan keputusan bisa sangat rumit nanti menjadi salah satu kerugian dari sistem proporsional ini. Tapi menjadi sangat menguntungkan karena bisa jadi kelompok-kelompok yang paling kecil pendukungnya dan sedikit pemilihnya tetap bisa mendapatkan perwakilan politik. Nah, di negara-negara yang sistem kepartaiannya belum terlalu mapan seperti yang terjadi di Timor Leste misalnya, sistem ini mendorong terbentuknya partai politik baru, ya, atau kelompok-kelompok politik baru yang memungkinkan memperjelas ideologi, kebijakan, dan kepemimpinan dalam masyarakat. Sebetulnya tidak hanya di Timor Leste, di Indonesia juga kecenderungannya partai-partai politik baru mudah mendapat kursi dan kemudian karena kemudahan itu insentif orang untuk membentuk partai baru dalam setiap pemilu selalu ada dan mereka menjadi sangat aktif secara politik untuk terlibat dalam proses-proses politik dalam pemilu. Itu keunggulan-keunggulannya. Keunggulan yang berikutnya, yang kelima, menekan angka wasted vote. Wasted vote adalah suara yang terbuang, suara yang menjadi sampah. Terutama jika threshold-nya rendah, hampir semua suara sah dalam sistem PR akan dikonversi menjadi kursi.
Jadi masih ada prasyaratnya, yaitu kalau electoral threshold atau parliamentary threshold itu rendah. Tapi makin tinggi parliamentary threshold, tentu wasted vote, suara terbuangnya makin tinggi juga. Nah, apa itu wasted vote? Wasted vote itu adalah suara yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Ya. Sehingga dia terbuang, tidak bisa dikonversi menjadi kursi di dalam parlemen. Itu disebut dengan wasted vote. Nah, jika angka wasted vote rendah, maka akan meningkatkan persepsi pemilih bahwa kehadirannya di TPS itu tidak sia-sia, atau suara masyarakat itu penting di mata pemilih gitu. Tapi sebaliknya, jika wasted vote itu tinggi, maka orang bisa mengatakan sudah susah payah datang ke TPS, tapi tidak dihitung. Ya. Contoh, mereka yang memilih partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold. Di pemilu 2019 yang lalu, misalnya, orang-orang yang memilih suara partai seperti PKPI, kemudian memilih suara memberikan suaranya kepada Partai Bulan Bintang, misalnya, itu merasa dia tidak terwakili karena suaranya kemudian jadi sampah, tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Jadi kalau Anda menemukan istilah wasted vote, wasted artinya sampah, ya Anda harus bisa menjelaskan yang dimaksud wasted vote itu adalah suara sah yang diperoleh oleh partai politik dalam pemilu yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Itu yang disebut dengan wasted vote. Wasted vote itu bisa terjadi, bisa muncul karena sistem pemilu, bisa jadi karena formula-formula yang digunakan dalam menghitung alokasi kursi. Nanti saya akan jelaskan lebih detail cara menghitung wasted vote ini di dalam praktikum tentang sistem proporsional ini. Ya, sekarang cukup mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan wasted vote atau suara yang menjadi sampah. Ya. Nanti kalau ditanya di ujian yang dimaksud dengan suara sampah itu apa, suara wasted vote atau suara sampah itu apa, Anda sudah bisa menjawab dengan tepat apa yang dimaksud. Jadi bukan suara sampah itu kemudian suara tidak sah, bukan itu. Tapi dia suara sah tapi tidak bisa dikonversi menjadi kursi karena ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti misalnya karena tidak lolos parliamentary threshold, atau mungkin dia menjadi sisa suara dari hasil penghitungan yang tidak cukup untuk mendapatkan harga satu kursi. Itu bisa terjadi. Nah, ini yang disebut dengan wasted vote. Keunggulan berikutnya adalah dalam sistem proporsional representatif, memudahkan partai-partai minoritas mendapatkan keterwakilan politik. Jika threshold tidak terlalu tinggi dan distrik magnitude cukup besar, ya, distrik magnitude sudah saya jelaskan apa itu distrik magnitude, yaitu besaran kursi yang diperebutkan di suatu dapil, ya, maka setiap partai politik meskipun dengan persentase perolehan suara sah yang relatif kecil akan mendapatkan kursi di parlemen, dan peluang itu selalu tersedia dalam sistem proporsional. Karena itu, dalam pengalaman kita di Indonesia, beberapa kali pemilu, partai-partai baru bisa dengan mudah mendapatkan kursi di parlemen. Dan itu terjadi karena sistem proporsional ini memang memberi kesempatan itu. Terutama kalau ada suatu prakondisi di mana distrik magnitude yang besar dan kemudian threshold tidak terlalu tinggi. Kebanyakan suara yang menjadi sampah itu penghambatnya adalah threshold parliamentary threshold yang terlalu tinggi. Sehingga kalau parliamentary threshold dinaikkan, maka kemudian orang akan cenderung enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu, antara lain karena dipicu oleh prasangka bahwa suaranya tidak akan dihitung kalau dia memilih partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold. Nah, konsekuensi dari memudahkan partai minoritas mendapatkan keterwakilan politik adalah memudahkan prinsip-prinsip inklusi, ya, inclusiveness atau pemilihan yang inklusif itu
untuk diterapkan. Ya. Sangat krusial bagi stabilitas dalam masyarakat yang terpecah belah, ya, dan memberikan keuntungan dalam proses pembuatan kebijakan demokratis. Kenapa inclusiveness ini penting? Pemilu inklusif itu adalah salah satu ciri pemilu yang luber jurdil, ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang dimaksud dengan prinsip inklusi itu adalah ketika semua orang yang berhak itu bisa menggunakan hak pilih tanpa hambatan yang menyulitkan mereka, baik itu dari sisi teknis, dari sisi regulasi, maupun dari sisi sistem alokasi kursi. Sehingga kemudian orang merasa terlibat dalam proses-proses politik. Itu prinsip inclusiveness atau inklusi. Salah satu ciri dari pemilu inklusif antara lain adalah perhatian yang lebih besar pada kelompok-kelompok minoritas, termasuk penyandang di different ability atau yang disebut dengan difabel itu. Atau mereka-mereka yang terkendala untuk berpartisipasi secara politik karena satu dan lain hal, contoh masyarakat suku terasing, atau orang-orang yang sedang dalam tahanan atau yang sedang sakit di rumah sakit. Ya, itu contoh-contoh perhatian pada mereka yang berhalangan. Itu. Nah, prinsip inklusi itu bagian penting dari penyelenggaraan pemilu yang modern. Jadi TPS-nya yang ramah difabel misalnya, itu menjadi perhatian para penyelenggara pemilu dan menjadi kritik yang sangat keras terutama kepada penyelenggara pemilu. Nah, dalam prinsip-prinsip inklusi ini juga perlu diperhatikan misalnya ketika masa kampanye ada debat publik itu bagaimana mentransfer informasi debat publik itu kepada kaum difabel terutama yang tunarungu, sehingga diperlukan penterjemah bahasa isyarat. Sehingga kemarin waktu ada debat presiden di TV misalnya, di pojokan kecil TV itu ada orang dengan menggunakan bahasa isyarat menterjemahkan itu kepada kelompok difabel terutama yang tunarungu, yang tidak bisa mendengarkan suara dari perdebatan itu sendiri. Dan ini penting karena itu menjadi bagian informasi yang baik kepada pemilih, itu menjadi bagian penting dalam proses pemilu supaya pemilih bisa lebih mengetahui para calonnya dan lebih mudah menentukan pilihan ketika mereka harus memilih siapa calon yang mereka sukai. Ini yang disebut dengan prinsip inclusiveness. Jadi sistem proporsional dalam hal ini lebih membuka ruang itu. Termasuk sebetulnya keunggulannya adalah dalam sistem proporsional ini inclusiveness itu termasuk lebih memudahkan calon-calon perempuan untuk terlibat dalam kompetisi pemilu dan mungkin menang dalam pemilu. Terutama kalau sistem proporsional daftarnya itu tertutup. Ya. Kaum perempuan dengan daftar tertutup lebih mungkin dapat kursi daripada dengan daftar terbuka. Apalagi dengan sistem mayoritas pluralitas. Kenapa? Pertama, karena kompetisi terbuka tidak menguntungkan kaum perempuan. Ada banyak alasan di situ, salah satunya adalah tentu menyangkut hal-hal yang lebih teknis, seperti misalnya kompetisi kepemilikan sumber daya dan segala macam yang sangat mungkin membuat mereka kalah gitu dalam kompetisi. Tetapi dengan sistem proporsional tertutup yang orang hanya memilih partai, tidak harus memilih caleg, misalnya calon perempuan itu lebih mungkin menang sepanjang partai menempatkannya di nomor urut jadi. Itu. Kemudian keunggulan yang berikut adalah mendorong partai politik untuk mengkampanyekan dirinya di luar wilayah di mana kekuatan mereka terkonsentrasi. Insentif dari proportional representation system adalah untuk memaksimalkan perolehan suara dari manapun. Karena setiap suara meskipun dari wilayah yang
secara elektoral lemah berpotensi mendapatkan kursi. Jadi tambah-tambah suara sedikit, 1 atau 2 suara itu bisa berimplikasi perolehan kursi. Karena itu dalam sistem proporsional representatif ada dorongan bagi peserta pemilu untuk mengkampanyekan diri sampai di luar wilayah di mana kekuatan mereka terkonsentrasi. Ya. Ini menjadi hal yang penting karena kebanyakan orang biasanya populer di wilayah di dapilnya sendiri, tapi kemudian tidak mampu menarik suara dari luar dapilnya. Nah, dalam sistem proporsional itu lebih dimungkinkan untuk yang lebih positif ya dalam hal ini. Kemudian menekan timbulnya masalah disintegrasi regional. Karena sistem proporsional memberikan reward pada partai-partai minoritas berupa kursi minoritas di parlemen, maka kecenderungan untuk memisahkan diri, untuk disintegrasi, untuk keluar dari satu negara itu menjadi lebih kecil. Karena apa? Karena mereka mudah mendapatkan perwakilan politik dari kelompok-kelompok minoritas itu. Dan kecenderungan mudah mendapatkan representasi politik itu membuat mereka menjadi lebih terikat ya. Jadi di satu sisi sistem ini memudahkan perwakilan kelompok minoritas, di sisi yang lain dia memperkuat keutuhan negara karena memberi ruang partisipasi pada kelompok-kelompok minoritas. Nah, ini adalah keunggulan-keunggulannya. Nah, kemudian keunggulan yang lain yang juga penting kita perhatikan adalah dalam sistem proporsional memungkinkan stabilitas dan kontinuitas kebijakan. Pengalaman di negara-negara Eropa Barat yang menggunakan sistem proporsional representatif ya, lebih berhasil mempertahankan pemerintahan dalam jangka waktu yang relatif lama, mendorong partisipasi pemilih dan kinerja ekonomi yang lebih baik. Itu cirinya. Alasannya karena dalam sistem ini mendorong koalisi besar yang mendukung pemerintahan, yang menghasilkan pemerintahan yang stabil, dan memungkinkan pembangunan nasional dilaksanakan secara kontinu. Dibandingkan dengan sistem first past the post yang cenderung menghasilkan polarisasi dua ideologi, sehingga perubahan pemerintahan di antara dua partai, dua ideologi itu menyulitkan kontinuitas pembangunan nasional. Ya. Ini bisa dianggap sebagai keunggulan, tapi bisa juga orang melihat itu sebagai kelemahan karena perubahan kebijakan menjadi tidak signifikan dari satu rejim ke rejim yang lain. Itu nanti dianggap juga sebagai kelemahan di sisi yang lain. Tetapi kontinuitas itu menjadi suatu kelebihan karena biasanya partai-partai tertentu itu menjadi anggota koalisi terus-menerus sepanjang waktu. Di Indonesia misalnya contohnya Golkar. Siapapun yang jadi presiden, Golkar itu tetap menjadi anggota koalisi, yaitu nempel terus kemanapun, dan itu menyebabkan kontinuitas kebijakan menjadi relatif lebih baik. Itu contohnya. Nah, keunggulan yang lain adalah sistem ini memungkinkan terjadinya apa yang disebut dengan power sharing di antara partai-partai politik. Kelompok-kelompok kepentingan yang lebih visible ya. Di negara demokrasi baru, power sharing antara kelompok mayoritas yang memegang kekuasaan politik dengan kelompok minoritas yang memegang kekuatan ekonomi bukan hal baru. Sistem proporsional memungkinkan negosiasi antara kelompok mayoritas dan minoritas berlangsung lebih visible, transparan, dan akuntabel. Jadi, saudara-saudara, menjadi penting memperhatikan di sini bahwa sistem mayoritas pluralitas itu cenderung menghasilkan satu partai yang menang, gitu, dan itu membuat sulit untuk
sharing power gitu, karena prinsip the winner takes all biasanya dianut dalam sistem itu. Sementara dalam sistem pluralitas, dalam sistem proporsional representatif, biasanya tidak ada satu partai yang dominan, yang terlalu kuat, dan itu cenderung menghasilkan sebuah konsep power sharing, koalisi, pemerintahan koalisi yang melibatkan banyak partai, dan karena itu distribusi kekuasaan bisa menjadi lebih efektif. Nah, apa kelemahannya? Kritik utama terhadap sistem proporsional adalah kecenderungan menghasilkan pemerintahan koalisi dan sistem kepartaian yang bersifat fragmented. Fragmented di sini maksudnya adalah terpecah, gitu ya. Jadi pemerintahan yang dibentuk dengan koalisi seperti itu membuat efektivitas pemerintahan sering menjadi tidak cukup baik karena kepentingan-kepentingan anggota koalisi harus diakomodasi. Dan di sini kemudian ya sistem kepartaiannya menjadi fragmented dan pemerintahannya menjadi pemerintahan koalisi. Nah, pemerintahan koalisi biasanya dikritik karena kelambanannya dalam merespon kebijakan yang koheren. Karena apa? Ya karena tidak mudah kemudian kepentingan-kepentingan dari partai-partai politik yang saling berhadapan itu bisa kemudian diakomodasi oleh pemerintah menjadi satu kebijakan yang koheren, yang secara prinsip tegas. Gitu. Contoh sederhana, Pak Jokowi itu tidak mudah hari ini mengelola ekonomi Indonesia. Ya. Satu sisi misalnya dia ingin membantu petani dengan cara tidak mengimpor beras, di sisi yang lain anggota koalisinya adalah pebisnis beras misalnya, dan terjadi bentrokan di sana. Satu sisi Pak Jokowi ingin mendorong swasembada pangan dalam bentuk daging sapi misalnya, di sisi yang lain anggota koalisinya adalah pengimpor daging sapi. Ya, tentu menjadi sulit membuat kebijakan yang bertentangan seperti itu. Satu sama lain tentu punya kepentingan saling mempengaruhi dan sebagainya. Nah, dalam negara-negara pasca konflik yang mungkin punya pengalaman terpecah belah yang sangat dalam, di sisi yang lain ada harapan yang sangat tinggi terhadap pemerintahan baru, dan keputusan-keputusan yang koheren itu kadang-kadang tersandera oleh kepentingan anggota koalisi di kabinet. Jadi di satu sisi pemerintah mungkin ingin melakukan perubahan-perubahan besar, tapi di sisi yang lain kepentingan-kepentingan anggota kabinet bisa jadi menjadi penghambatnya. Contoh sederhana lagi, contoh misalnya tentang tes PCR ini ya, satu sisi. Satu sisi kita ingin mendorong supaya kehidupan ekonomi kita menjadi lebih baik, orang mungkin lebih bisa bergerak dengan bebas gitu, tapi di sisi yang lain ada kepentingan untuk menghabiskan stok PCR misalnya yang sudah terlanjur dibeli, maka pemerintah menjadi sulit membuat keputusan. Maka keputusannya agak lucu-lucu. Harga PCR yang tadinya 900.000 bisa turun menjadi 200.000, 300.000 maksimal di sisi yang lain. Tapi pada saat yang sama, masyarakat justru diwajibkan untuk PCR kalau mau berpergian dengan moda transportasi apapun. Jadi kebijakan-kebijakan koheren yang ingin melakukan perubahan itu menjadi tidak mudah diambil dalam sistem pemerintahan koalisi. Nah, di sini salah satu sebabnya adalah sistem proporsional itu. Kemudian kelemahan yang lain yang juga sering disorot adalah sistem kepartaian yang terfragmentasi. Sistem proporsional representatif dapat mencerminkan dan mendorong fragmentasi partai politik, karena partai-partai kecil tetap mendapat kursi dan dapat memeras koalisi untuk bernegosiasi. Di Israel misalnya, sebagai contoh, partai religius ekstrim bisa sangat menentukan pembentukan pemerintahan. Ya, di antara partai buruh dengan partai konservatif misalnya, yang menang pemilu, mereka mungkin tidak mencapai 50%
kursi di parlemen, tetapi dengan berkoalisi dengan partai religius misalnya di Israel, maka mereka bisa memenangkan pemilihan umum. Dan akibatnya apa? Kelompok-kelompok ekstrem bisa masuk ke parlemen karena menjadi bagian dari pemerintah, menjadi kabinet, bagian dari kabinet. Karena apa? Karena dibutuhkan untuk mempertahankan koalisi. Nah, ini salah satu kritik terhadap sistem pemilu proporsional yang mungkin juga perlu dipertimbangkan. Kemudian di negara-negara demokrasi baru mendorong munculnya partai politik yang personality based atau yang berdasarkan pemilihan etnis. Ya. Yang dimaksud dengan partai politik personality based itu adalah partai-partai politik yang dibentuk oleh pribadi-pribadi dan hanya untuk kepentingan pribadi tersebut dalam rangka untuk memenangkan pemilihan umum, misalnya. Nah, banyak partai politik di Indonesia itu yang personality based itu. Ya. Di mana kepemimpinannya sangat kuat ciri-cirinya ya, dan kemudian tidak tergantikan dan bukan sistem dalam partai tersebut yang dibangun, tetapi adalah kewibawaan individu. Nah, ini yang disebut dengan personality based party. Tapi ada juga partai yang terbentuk karena pemilihan etnis. Ya. Walaupun tidak diakui, tapi terjadi seperti itu. Contoh dulu ada namanya Partai Demokrasi Kebangsaan, PDK, yang dibuat oleh Profesor Yas Rashid. Ya. Partai itu hanya menang misalnya di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sekarang. Karena itu orang mengejek PDK itu partainya Daeng dan Keraeng. Karena isinya hanya Daeng dan Keraeng, Daeng Keraeng aja. Itu pada dasarnya dibentuk bukan untuk membentuk partai politik yang nasionalis yang diharapkan seperti itu, tapi kenyataannya basis pemilihnya adalah berbasis etnis, itu kenyataan. Dan di Indonesia sebetulnya hampir semua partai-partai politik punya basis etnis yang spesifik ya. Contoh misalnya PDIP itu kuatnya hanya di Pulau Jawa, sebagian besar Pulau Jawa. Sementara ada sebagian lagi mungkin Bali dan Nusa Tenggara. Tapi di pulau-pulau lain tidak terlalu signifikan gitu. Ya. Nah, itu kecenderungan-kecenderungan seperti ini bisa terbentuk dalam sistem proporsional. Kelemahan yang lain adalah partai sistem proporsional juga menyediakan panggung bagi partai-partai ekstremis, baik kiri maupun kanan. Yang dimaksud di sini adalah karena partai-partai sangat mudah mendapat kursi di parlemen, maka kecenderungannya kemudian mereka akan mempunyai peluang menjadi bagian dari pemerintahan, termasuk diajak berkoalisi. Nah, ekstremis, partai-partai ekstremis itu membuat sistem politik menjadi lebih ekstrim gitu ya, baik ke kiri maupun ke kanan ya. Dan ini berbahaya terhadap demokrasi itu sendiri. Kemudian pemerintah koalisi seringkali tidak mempunyai dasar berpijak yang sama, baik dalam hal kebijakan maupun dalam hal basis dukungan. Kenyamanan koalisi seringkali bertentangan dengan komitmen koalisi yang menghasilkan kebijakan yang dibutuhkan. Ya, kebanyakan saudara-saudara dalam sistem proporsional seperti ini, kekuatan-kekuatan yang berbeda meskipun tidak terlalu menonjol misalnya dan membentuk koalisi, dan kadang-kadang koalisi itu perlu sedikit banyak perlu saling menghormati sehingga kemudian mempersulit mereka membuat keputusan yang definitif. Contoh misalnya dalam kasus kabinetnya SBY ketika keputusan SBY menaikkan BBM ditolak oleh PKS yang sama-sama anggota kabinet. Itu menghasilkan dinamika yang sangat lucu gitu ya. Satu sisi PKS tidak mau keluar dari kabinet, di sisi yang lain SBY juga tidak berani mengeluarkan PKS dari kabinet karena dia memerlukan dukungan PKS di parlemen. Ya, ini membuat tidak bisa bergerak gitu.
Nah, situasi seperti ini sering terjadi dalam sistem pemerintahan koalisi. Nah, kelemahan yang lain adalah partai-partai kecil bisa mendapat kekuasaan yang lebih besar dan tidak proporsional. Partai besar mungkin dipaksa oleh partai kecil untuk membentuk koalisi. Ya, jadi blackmail politik ya, pemerasan politik ya, bisa terjadi. Apalagi dalam kondisi misalnya keberpihakan partai kecil kepada anggota koalisi itu bisa menentukan kabinet terbentuk atau tidak. Jadi misalnya partai A dan partai B bersaing ketat gitu, dan sementara partai C ini adalah menjadi faktor bebasnya, dan ketika dia berpihak kepada A maka A menang jadi mayoritas, berpihak pada B, B menang jadi mayoritas, maka biasanya partai-partai kecil itu bisa menegosiasikan banyak hal kepada partai-partai besar. Misalnya dia bisa menegosiasikan jabatan-jabatan politik yang strategis misalnya, dan memaksa partai-partai besar menyetujuinya. Kalau enggak, dia pindah ke anggota koalisi yang lain. Nah, di sini bisa menimbulkan kegoncangan nantinya. Kemudian yang berikut yang juga menjadi keluhan itu adalah kemampuan pemilih untuk memaksakan akuntabilitas dengan menyingkirkan parpol dari kekuasaan cenderung lebih sulit sebagai akibat dari sistem koalisi ini. Sejumlah parpol yang tidak disukai tetap menjadi bagian dari pemerintah karena sistem koalisi. Ya. Bisa jadi sebetulnya kejengkelan pemilih kepada parpol itu sudah sangat tinggi. Tetapi karena dia penting bagi koalisi, maka dia tetap diajak berkoalisi oleh partai-partai besar. Dan karena itu pemilih bisa jadi sangat sulit memaksakan akuntabilitas kepada partai yang tidak disukai. Ya. Sebetulnya kasus PKS tadi bisa menjadi gambaran. Satu sisi, orang mungkin jengkel dengan tindakan PKS yang tidak jelas itu dalam konteks kebijakan itu, tapi di sisi yang lain tidak bisa juga menjatuhkan sanksi karena ada ketergantungan politik SBY terhadap PKS dalam konteks dukungan di parlemen. Nah, kelemahan lain adalah menimbulkan kesulitan bagi pemilih maupun bagi petugas pemilu dalam memahami peraturan yang kompleks dan rumit. Ini contoh yang paling bagus adalah kasus pemilu serentak kita 2019 yang lalu, di mana banyak petugas yang mengalami kesulitan dan kemudian waktu yang lebih panjang untuk menghitung dan menimbulkan banyak penyelenggara yang tewas karena kelelahan misalnya. Ini juga salah satu faktor kesulitan ya. Apalagi kalau kita menerapkan sistem proporsional dengan model list terbuka atau daftar calon terbuka, di mana setiap partai berhak mencantumkan nama-nama calon di dalam surat suara. Itu memerlukan waktu lebih lama dan lebih rumit dalam menentukan suara sah atau tidak sah. Dan karena itu kemudian mengakibatkan proses penghitungan suara menjadi lebih panjang, lebih lama, dan menimbulkan kelelahan bagi petugas. Nah, karena kerumitannya, maka sistem proporsional juga menuntut pendidikan pemilih yang lebih banyak, pelatihan bagi petugas pemungutan suara supaya bisa dijalankan. Jadi, fungsi pendidikan dan pelatihan, pendidikan pada pemilih dan pelatihan pada petugas, itu tidak bisa dikurangi, ya. Porsinya harus besar, karena faktor kerumitan dari sistem tersebut. Dan ini saya kira menjadi salah satu kendala, salah satu hambatan dalam penyelenggaraan pemilu serentak kita. Jadi kita sebetulnya mengalami ini yang disebut dengan kelemahan-kelemahan. Kalau kita refleksikan dalam praktek pemilu kita di 2019 yang lalu maupun di beberapa pemilu sebelumnya. Nah, saudara-saudara, inilah gambaran tentang sistem proporsional. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sampai di situ. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya Pak, aku mau nanya Pak. Ya. Izin bertanya Pak, tadi perihal pembahasan partai minoritas ya.
Mungkin Pak Bambang bisa menjelaskan kembali Pak perihal partai minoritas itu seperti apa gitu Pak. Itu aja sih Maksudnya? Pak. Terima kasih. Maksudnya apa? Partai minoritas apa yang ditanyakan? Ya, tadi yang ada di PPT Pak. Partai minoritas mungkin secara umum Pak. Yang dimaksud partai minoritas itu ya partai yang jumlah pemilihnya sedikit gitu ya. Oh, oke. Itu. Ya tadi aku nyimpulin kalau di sini menurut aku sendiri ya Pak. Partai minoritas itu menurut aku yang tadi aku simpulin merupakan partai yang memiliki suara yang sedikit di kursi pemerintahan gitu Pak. Kira-kira seperti itu kan Pak? Ya, jadi bisa jadi dia sedikit kursinya di parlemen atau sedikit jatah kursinya di di koalisi misalnya, bisa jadi begitu. Nah, kelompok minoritas mungkin dia bukan satu partai tersendiri, tapi misalnya kelompok suku etnis tertentu itu juga bisa dimasukkan dalam pengertian itu. Jadi sistem proporsional ini menjadi lebih akomodatif terhadap kepentingan kelompok minoritas, misalnya karena kelompok minoritas bisa saja bergabung dengan partai yang besar, lalu kemudian mendapat jatah kursi dari partai itu di daerahnya. Itu akan membuat mereka mudah terakomodasi kepentingannya di dalam partai-partai yang besar. Sementara kalau partai minoritas, kemungkinan dia bisa mendapatkan power sharing karena menjadi anggota koalisi. Itu yang menjadi satu sisi dia adalah kelebihan karena akomodatif gitu, sisi yang lain menjadi kelemahan karena bisa jadi partai-partai ekstrim bisa masuk gitu. Dalam kasus Israel sebagai contoh tadi, partai religius yang garis keras itu bisa masuk dalam kabinet karena diajak oleh partai-partai besar yang tidak cukup 50% plus 1 untuk membentuk kabinet. Gitu. Baik, Pak. Kalau untuk contohnya di Indonesia apa ya Pak? Partai minoritas. Sebetulnya ada banyak partai-partai kecil yang tidak punya kursi bahkan tapi mendapat keuntungan politik. Contoh yang paling baru, paling aktual itu adalah PKPI dalam kabinet Jokowi. Dia nggak dapat kursi di parlemen, tapi dia kan mendukung Jokowi lalu mendapat bagian. Itu partainya apa? Yang dipimpin oleh anaknya Hendro Priyono itu. Ya, baik Bapak, terima kasih jawabannya. Ya. Barangkali ada yang lain? Ada Pak. Silakan. Tapi maaf, misal tadi udah jelasin. Tadi udah disebut di awal disebutin ada perbedaan antara Israel dan Belanda sama Argentina, Portugal, Indonesia yang tadi awal yang daerah pemilihan kalau nggak salah Pak. Ya. Nah itu tuh yang mendasari perbedaannya itu apa ya Pak? Ya, Belanda dan Israel itu kan sebetulnya adalah negara yang secara wilayah relatif kecil ya, tidak terlalu luas gitu. Sehingga mereka tidak membentuk daerah pemilihan yang lebih kecil lagi, sehingga satu negara itu menjadi satu daerah pemilihan. Sementara Argentina, Indonesia, dan beberapa negara yang lain yang jadi contoh tadi, itu negara yang sangat besar, ya, Portugal misalnya, sehingga kemudian mereka membagi negaranya itu dalam wilayah-wilayah daerah pemilihan yang lebih kecil, yang basisnya adalah provinsi. Nah, tujuannya tentu adalah untuk lebih mendekatkan antara pemilih dengan para calon. Ya. Lebih intens relasi antara pemilih dengan calon, dan membentuk dapil yang lebih kecil, tidak seluruh negara menjadi satu dapil, tapi menjadi beberapa dapil
Sehingga kepentingan-kepentingan kewilayahan bisa diperjuangkan di level nasional. Itu perbedaan. Berarti kalau sistem pemilihan umumnya tetap sama, Pak? Maksudnya yang Sama. paling banyak yang menang gitu, Pak? Kalau dalam sistem proporsional ya relatif sama. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Cukup mungkin, Pak. Kalau nggak ada, kita akan lanjutkan dengan topik yang berikutnya, yaitu yang disebut dengan single transferable vote atau sistem pemilu single transferable vote atau yang disebut dengan STV. Ya. Single transferable vote atau STV ini adalah varian sistem proporsional. Tadi sudah saya jelaskan ada 2 negara yang memakai sistem ini, yaitu Republik Irlandia dan Malta. Ya, jadi nggak terlalu populer. Ya. Nah, STV ini ditemukan oleh Thomas Harry yang kemudian nanti menghasilkan formula Harry, ya, rumus formula Harry nanti kita akan pelajari di praktikum. Dan Carl Andre. Prinsipnya adalah sistem ini menggunakan model yang disebut dengan multi-member district atau MM. Multi-member constituency, MMC atau MMD. Artinya satu daerah pemilihan terdiri dari beberapa kursi, ya, memperebutkan beberapa kursi, lebih dari 1 kursi. Nah, dalam sistem single transferable vote itu mirip dengan alternative vote, yaitu pemilih memberikan ranking pada kandidat untuk preferensi di dalam kertas suara. Jadi dia mirip dengan model alternative vote yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Cuma kalau alternative vote itu mirip atau lebih dikategorikan sebagai sistem sistem mayoritas pluralitas karena yang menang hanya 1, sementara dalam multi-member district ini yang menang bisa lebih dari 1. Itu yang penting. Nah, dalam banyak kasus, dalam banyak sistem pemilu, penandaan preferensi bersifat opsional. Dan pemilih tidak diharuskan meranking semua kandidat, jika dikehendaki pemilih boleh menandai hanya 1 saja. Jadi tidak harus misalnya ada 8 kandidat, 8-8-nya dikasih nomor, diurutkan, tidak. Bisa saja pemilih hanya milih 1 saja dan itu sah. Gitu. Jadi itu penting. Nah, setelah preferensi nomor 1 dihitung, kemudian ditetapkan sebuah kuota untuk menentukan keterpilihan kandidat. Inilah ciri STV, single transferable vote. Ya. Biasanya yang digunakan adalah kuota drop yang dihitung melalui rumus sederhana, di mana Q atau kuota sama dengan vote dibagi seats plus 1 plus 1. Dalam penghitungan tahap pertama, perolehan suara setiap kandidat dengan referensi pertama dihitung berdasarkan angka kuota yang telah ditetapkan. Jadi yang memenuhi kuota jumlah suara dibagi kursi plus 1 itu langsung dapat kursi pada penghitungan tahap pertama yang melebihi kuota ini. Sementara yang tidak mendapatkan kuota itu biasanya dihitung berdasarkan preferensi kedua dan seterusnya. Nah, setiap kandidat yang memperoleh suara pada preferensi pertama setara atau lebih besar dari kuota tadi ditetapkan dulu, ya. Kuota ini kalau di Indonesia kadang-kadang disebut dengan BPP, bilangan pembagi pemilih, ya, dalam sistem pemilu yang kita gunakan. Nah, tapi saya lebih suka pakai istilah kuota.
Supaya kalian mudah mengingat, karena biasanya kalian beli pulsa itu pakai kuota-kuota gitu kan. Kalau kuotanya habis, ya Anda nggak bisa lagi internetan, kan gitu kira-kira. Sama seperti ini. Kalau Anda bisa memenuhi setara dengan kuota atau lebih besar, maka dia langsung mendapatkan kursi. Nah, penghitungan tahap kedua, surplus vote dari kandidat yang sudah terpilih pada penghitungan tahap pertama, diredistribusi lagi menurut second preference atau preferensi kedua, atau pada pilihan kedua. Jadi bisa saja nanti ada beberapa kandidat terpilih pada pilihan pertama, lalu suara yang di pilihan pertama tadi itu dia sudah dapat kursinya, lalu kemudian yang memilih dalam pilihan kedua dari surat suara yang memilih dia itu ditambahkan kepada calon-calon yang lain yang belum mendapatkan kursi, dan bisa jadi akan menghasilkan perolehan suara yang mendorong terdapat calon lagi dari penghitungan tahap kedua ini. Nah, tapi yang di preferensi kedua ini dia hanya menghitung sisa kursi yang belum terbagi di tahap pertama tadi. Ya, jadi sisa kursi yang belum terbagi diperebutkan di antara kandidat yang memperoleh tambahan suara berdasarkan hasil penambahan suara pada preferensi kedua. Jadi mungkin tadi pada waktu preferensi pertama dihitung, dia tidak kebagian kursi, tapi dengan penghitungan sebagai preferensi kedua, bisa jadi dia dapat tambahan dari kandidat-kandidat yang lain, dan bisa jadi dapat kursi berdasarkan penghitungan dengan preferensi kedua. Jika tidak ada kandidat yang melebihi atau setara dengan kuota kandidat dengan perolehan suara terendah pada preferensi pertama, dieliminasi dan surat suaranya diredistribusi kepada kandidat dengan preferensi pertama yang tersisa. Jadi pertama kali dihitung preferensi pertama, gitu ya. Kalau kemudian sudah dapat beberapa calon, sisa kursi masih ada, dihitung preferensi kedua dengan cara menambahkan preferensi kedua dari calon yang sudah dapat kursi kepada calon yang belum dapat kursi. Jika cara itu tidak mendapatkan memenuhi sisa kursi, belum memenuhi kuota, maka kandidat yang paling sedikit memperoleh preferensi pertama dieliminasi. Dihilangkan, lalu surat suara yang dia peroleh didistribusikan kembali berdasarkan preferensi keduanya kepada siapa. Gitu. Jadi dalam konteks ini pemilih orang bisa mendapatkan suara dari redistribusi tadi dari dua. Pertama dari kandidat yang sudah memperoleh kursi, yang kedua dari kandidat yang mengalami eliminasi. Nah, setelah selesai diredistribusi, dihitung kembali perolehan suara kandidat yang tersisa. Jika ada yang memenuhi kuota langsung terpilih, demikian seterusnya sampai semua kursi di dapil teralokasikan semua. Jadi bisa jadi di penghitungan tahap kedua dan tahap ketiga ini, ada orang yang terpilih mendapatkan kursi, tapi kursinya bukan preferensi pertama, tapi justru preferensi kedua. Baik dari atas, dari calon-calon yang sudah dapat kursi, maupun preferensi kedua dari calon yang preferensi pertamanya paling sedikit. Nah, di situ praktis tidak ada suara yang terbuang sia-sia. Walaupun mungkin preferensi kedua, orang bisa mendapatkan kursi. Gitu. Nah, apa keuntungannya sistem ini? Sebagai sebuah mekanisme memilih wakil, STP mungkin cara paling canggih ya. Memungkinkan pemilih memilih di antara kandidat di dalam partai atau kandidat di antara partai politik. Jadi pemilih itu bisa mereferensi orang dalam satu partai atau dia bisa mereferensi orang dari partai lain. Jadi bisa saja saya lebih suka calon identifikasi partai pada calon A nomor 1, tapi nomor 2-nya dia berikan pada partai B, calon dari partai B. Nah, akibatnya apa? Dari situ kita bisa membayangkan bahwa para kandidat tidak mungkin berkampanye secara ekstrim menyerang kandidat lain. Karena bisa jadi dia mengharapkan preferensi kedua dari kandidat lain.
Nah, hasil akhir dari sistem ini adalah derajat proporsionalitas yang lebih adil. Ini. Tetap mendekati sistem proporsional. Keuntungan yang lain adalah pemilih dapat mempengaruhi komposisi koalisi pasca pemilu. Ya. Kenapa? Pemilih bisa menentukan calon-calon yang terpilih dengan preferensi kedua dan ketiga, itu membuat calon yang terpilih itu menjadi berhutang budi kepada para pemilih preferensi kedua tadi, dan itu akan membantu membentuk koalisi. Ya. Membentuk koalisi. Karena apa? Karena ada ikatan ideologis personal. Orang tidak akan memberikan suara kepada calon yang secara rentang ideologisnya sangat jauh gitu. Dia mungkin akan memilih preferensi kedua, ketiga dan seterusnya dari partai-partai yang berdekatan secara ideologis gitu. Nah, yang ketiga, sistem juga memberikan insentif bagi munculnya inter-party accommodation, saling tukar preferensi secara resiprokal. Ya, bisa jadi kandidat bersepakat. Jadi saya dari partai A jadi kandidat, ada orang lain dari partai B, kita bisa bersepakat. Ya, partai saya, pemilih saya akan memilih saya sebagai preferensi pertama, tetapi saya akan berkampanye kepada pemilih saya untuk memilih si B tadi sebagai preferensi kedua. Dan itu bisa dilakukan resiprokal, imbal balik. Pihak lawan juga bisa melakukan itu. Akibatnya apa? Komunikasi politik akan terbentuk lebih mudah, lebih dekat, lebih bersahabat, dan cenderungan membentuk koalisi menjadi lebih besar. Nah, yang menarik juga sistem STV ini memungkinkan kandidat independen terpilih karena pemilih bisa memilih di antara kandidat daripada di antara partai politik. Jadi jika ada calon independen non-partai misalnya, bisa jadi pemilih memilih dia sebagai preferensi tanpa merasa kehilangan dukungan atau identifikasi diri dengan partai politik. Bisa jadi dia mendapatkan preferensi kedua dan seterusnya, ya, meskipun dia adalah calon independen misalnya. Apa kerugiannya? Preferensi voting biasanya tidak familiar bagi beberapa masyarakat. Menuntut angka partisipasi atau tingkat melek huruf dan angka yang tinggi. Ya. Orang harus bisa baca namanya calon dan bisa memberikan preferensi nomor. Jadi paling tidak orang bisa baca nama dan bisa menuliskan angka. Itu minimal. Prasyarat jadi pemilih. Nggak bisa pemilih yang buta huruf. Ini yang jadi masalah. Ya. Kemudian yang kedua, lika-liku cara penghitungan STV juga sangat kompleks. Sulit dipahami dan dimengerti oleh pemilih, dan kadang-kadang penyelenggara juga mengalami kesulitan, sehingga menuntut penyelenggara memiliki pengetahuan yang memadai tentang mekanisme ini. Ya. Jadi terutama ketika terjadi penghitungan kuota, lalu tahap pertama alokasi suara sudah mendapatkan kursi. Nah, pada masuk tahap kedua ketika harus mendistribusikan surat suara pada preferensi kedua, itu seringkali terjadi kesalahan. Ya. Apalagi kalau kemudian ada pemilih yang tidak memberikan preferensi kedua. Itu juga menimbulkan kesulitan. Ya. Nah, kerugian yang lain adalah STV ini mensyaratkan kalkulasi kontinu terhadap transfer surplus values dan sejenisnya. Karena itu pemilihan yang menggunakan STV mensyaratkan tempat penghitungan suara yang terpusat. Jadi tidak bisa di TPS, dia harus dikumpulkan di satu tempat. Ini yang kadang-kadang kalau di Indonesia jadi sulit gitu ya, karena tidak ada tempat
atau belum tentu ada tempat yang cukup untuk melakukan penghitungan terpusat seperti itu. Nah, problemnya dalam penyelenggaraan pemilu ada jika ada masalah integritas pemilihan umum, penghitungan di tempat pemungutan suara diperlukan untuk memastikan legitimasi hasil pemungutan suara. Hal ini akan serta-merta menuntut perubahan sistem pemilu dengan segera. Nah, ini dia problemnya, karena kalau dikumpulkan dulu terpusat di kabupaten misalnya atau di provinsi misalnya, itu menimbulkan problematik soal integritas pemilu. Karena apa? Bisa saja hasilnya dirubah di tengah jalan, preferensinya diutak-atik di tengah jalan, dan itu tentu menimbulkan kritik dari masyarakat terhadap hasil pemilu. Ini salah satu kerugian. Kerugian yang lain adalah mendorong fragmentasi internal partai politik. Ya. Jadi kemungkinan terbesar terjadi fragmentasi internal, dan fragmentasi itu bisa saja menyebabkan partai politik terpecah. Kandidat tidak hanya bersaing lintas partai, tapi juga internal partai. Ini bisa jadi, ya, karena kesepakatan tadi pilihan kedua diberikan pada partai lain, sementara partai lain itu bisa jadi menimbulkan keributan dengan teman satu partai. Kenapa nggak dilimpahkan ke dia misalnya untuk mendorong dia untuk terpilih? Kenapa harus dengan partai lain? Itu bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Kemudian juga mendorong terbentuknya politik klientelistik. Ini kalau kita nggak hati-hati, dia bisa bermuara pada politik uang, suap politik ya, pada kelompok yang didefinisikan sebagai pemilih. Jadi bisa jadi kemudian insentif-insentif diberikan pada pemilih, terutama untuk memberikan preferensi kedua, itu bisa menimbulkan suap politik atau politik uang pada dasarnya. Mungkin pemilihnya hanya ingin memilih satu saja, tidak memberikan preferensi kedua. Kemudian saya berkepentingan dengan preferensi kedua karena saya tahu kalau preferensi pertama saya pasti kalah. Nah, saya bisa melakukan suap kepada pemilih untuk bisa mendapatkan dukungan sebagai preferensi kedua. Toh dia tidak rugi karena preferensi pertama sudah diberikan kepada calon yang dia dukung. Gitu. Saya kan cuma dapat sisa-sisanya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Ya. Ini yang disebut dengan politik klientelistik dan suap politik atau money politik ya. Nah, single transferable vote juga memungkinkan partai yang menang secara pluralitas suara memenangkan kursi yang lebih sedikit dibandingkan saingannya. Seperti yang terjadi di Malta yang mendorong negara itu merubah sistem pada pertengahan tahun 80-an. Jadi pluralitasnya menang secara banyak yang memilih partai itu, tapi kursinya lebih sedikit karena ternyata preferensi kedua itu lebih menguntungkan dari pilihan pertama. Gitu. Sejadi dalam menghitung pilihan pertama dapat kursi, tapi sisa kursi lebih besar dan dialokasikan untuk pilihan kedua. Nah, di sini bisa jadi partai-partai politik terjadi kesenjangan antara suara yang dia peroleh dengan kursi yang dia dapatkan. Nah, inilah yang disebut dengan single transferable vote atau sistem pemilu yang disebut dengan STV atau single transferable vote. Barangkali ada pertanyaan? Nggak ada? Ada yang mau bertanya?
Nggak ada pertanyaannya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang pertanyaannya saya ajukan. Coba saudara jelaskan apa perbedaan antara single transferable vote dengan alternative vote yang kemarin sudah saya jelaskan. Siapa yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ini nggak ada orang ya? Ardi Arnando ada nggak? Nggak ada ya? Saya tendang aja. Halo Pak, ini saya lagi di jalan, lagi neduh, sedang hujan Pak. Saya nggak bisa jawab ya? Najwa ada nggak? Nggak ada ya? Saya remove aja. Pak, izin menjawab, Pak. Silakan. Nah, untuk perbedaannya ialah, nah kalau sistem AV, alternative vote, itu seorang pemilih akan memilih dengan cara memberi nomor urut kepada calon yang diurutkan dengan memberikan dari angka terkecil berdasarkan, dengan memberikan angka berdasarkan calon yang paling disukai dan seterusnya. Misalnya dari angka, mungkin dari angka 1 sampai angka 10 gitu, Pak. Kalau yang STV ini, yaitu harus menulis dan memberikan, harus menulis nama ataupun nomor urut yang akan dipilihnya, Pak. Sama kan kalau itu? Iya, Pak. Nah, bedanya yang saya tanya. Mungkin kalau menurut saya bedanya itu, Pak, cuman memberikan, kalau di AV kan dia memberikannya berdasarkan angka atau berdasarkan angka. Kalau di STV itu dia itu memilihnya berdasarkan nama, Pak, nulis nama atau menulis nomor. Enggak harus tulis nama, yang penting nomornya kan. Biasanya namanya sudah ada di dalam surat suara. Dia tinggal referensinya aja. Kenapa STV itu lebih ke proporsional, sementara alternatif vote lebih ke
mayoritas pluralitas. Itu kata kuncinya di situ. Coba diperhatikan. Sistem alternatif vote itu kan rumpunnya masuk ke dalam mayoritas pluralitas. Sementara STV rumpunnya masuk ke sistem proporsional. Jadi tadi yang jawab siapa tadi? Nggak kelihatan di monitor saya. Saya Pak Vira, Pak. Vira Lutfia ya. Coba perhatikan Vira, apanya yang berbeda? Saya sudah pancing tadi dengan berbeda rumpunnya tadi tuh loh, Pak. iya, justru itu kata kuncinya di rumputnya itu. Tapi kan kamu harus lihat apa perbedaan. Baik, kalau nggak tahu saya jelaskan. Diperhatikan ya. Di alternative vote, ya, orang hanya memilih satu calon, satu kandidat untuk menang di setiap dapil. Di single transferable vote, orang memilih beberapa calon dalam satu dapil. Ya toh? Itu satu perbedaannya. Yang kedua, di alternative vote tidak perlu ada kuota. Yang penting yang dapat suara paling banyak. Di single transferable vote, orang tidak perlu mendapat suara terbanyak, tapi hanya perlu memenuhi kuota. Paham? Paham, Pak. Nah, makanya diperhatikan. Dia kelihatannya mirip, tapi berbeda secara prinsip. Di alternative vote, prinsipnya adalah single member constituency. Suara terbanyak. Ya toh? Sehingga kemudian dalam preferensi kedua dan seterusnya itu, orang tetap dihitung sampai mendapatkan angka suara terbanyak. Kalau preferensi pertamanya tidak mencukupi, yang paling bawah dipotong sama, prinsipnya sama kan, begitu dieliminasi. Dan pemilih bisa mendapatkan suara terbanyak dari preferensi kedua, itu sama. Cuma bedanya di single transferable vote, mereka tidak perlu mendapatkan suara terbanyak, hanya perlu memenuhi kuota untuk mendapatkan kursi. Itu aja bedanya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, lebih mudah dapat kursi di single transferable vote daripada di alternative vote. Kira-kira begitu. Paham ya? Kalau Paham, itu Pak. nanti keluar di ujian udah bisa jawab ya. Paham, Pak. Ya. Barangkali ada pertanyaan yang lain? Jadi udah jelas ya sistem proporsional kita, ya ada dua jenis tadi. Yang pertama yang proporsional dengan list system dengan daftar calon, yang kedua dengan single transferable vote. Ini judulnya kurang S ini. Tak ganti.
Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita akan bicarakan dengan sistem pemilu campuran, yaitu MMP dan parallel system. Kemarin mungkin sudah ada penjelasan MMP, Mixed Member Proportionality dari Pak Andreas Oven ya, di dalam itu kuliah umum yang diselenggarakan oleh IGOV, ya kurang lebih sama dengan itu, tapi prinsip-prinsipnya seperti itu. Pak Andreas Oven itu orang Jerman, jadi dia mungkin lebih detail mengetahui sistem pemilunya daripada saya yang cuma belajar lewat buku dan keterangan-keterangan dari orang lain. Kalau Anda ikut, mungkin nanti besok bisa kita diskusikan apa itu MMP, dan yang penting kemudian sistem paralel, perbedaannya antara MMP dengan paralel sistem. MMP itu dilakukan di Jerman, paralel itu dilakukan di Jepang. Itu beda-beda tipis, tapi kemudian sangat prinsipil perbedaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan dulu kuliah kita hari ini tentang sistem pemilu proporsional. Kita ketemu lagi minggu depan untuk bicara tentang sistem campuran. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.